Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Ani masih bisa menjumpai kalian anak-anakku untuk belajar bersama Bu Ani. Khususnya kalian yang sekarang duduk di kelas 5. Materi kali ini soal cerita tentang debit. Selamat belajar. Cara menghitung debit. Rumusnya adalah debit sama dengan volume per waktu. Dari sini, kalau yang ditanyakan waktu, rumusnya adalah waktu sama dengan volume dibagi debit. Sedangkan apabila yang ditanyakan volume, rumusnya adalah volume sama dengan waktu kali debit. Soal pertama, Alman baru saja selesai menguras bak mandi. Lalu dia mengisi bak tersebut sebanyak 120.000 cm3 selama 10 menit. Berapakah debitnya? Sekarang kita tulis informasi yang kita peroleh atau yang diketahui dari soal tersebut, yaitu volume sama dengan 120.000 cm3. Yang diketahui selanjutnya adalah waktu sama dengan 10 menit. Lalu, yang ditanyakan dari soal tersebut adalah berapa debitnya. Sekarang waktunya kita mengerjakan. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu rumus yang kita butuhkan. Karena yang ditanyakan debit, sehingga debit sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Sama dengan kita masukkan volumenya 120.000 cm3, kemudian waktunya 10 menit. Karena pertanyaannya debitnya tidak ditanyakan satuan, cukup satuan yang ada, yaitu 120.000 cm3 dibagi 10 menit, hasilnya 12.000 cm3 per menit. Jadi, debitnya adalah 12.000 cm3 per menit. Soal nomor 2, Pak Dahlan mengisi kolam ikan menggunakan pipa yang memiliki debit 35 liter per menit. Jika volume air yang mengalir ke dalam kolam sebanyak 3.150 liter, berapa jam waktu yang digunakan untuk pengisian kolam tersebut? Nah, sekarang kita tulis apa yang diketahui atau informasi yang kita peroleh, yaitu debit sama dengan 35 liter per menit. Informasi selanjutnya adalah volume sama dengan 3.150 liter. Sekarang kita tulis apa yang ditanyakan dari soal tersebut adalah waktu sama dengan berapa jam. Sekarang saatnya kita akan menghitung. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya, karena yang ditanyakan waktu. Kita tulis rumus waktu sama dengan volume dibagi debit. Sama dengan volumenya adalah 3.150 liter dibagi debit 35 liter per menit. Kita hitung. Sebelumnya karena satuannya liter sama liter dicoret ya, yang dari volume sama debit. Sehingga ketemulah 3.150 per atau dibagi 35 hasilnya 90 menit. Nah, karena yang ditanyakan, lihat yang ditanyakan ini dalam bentuk jam atau satuannya jam, sekarang 90 menit ini kita ubah menjadi jam, yaitu menjadi 1,5 jam atau 1,5 jam. Jadi 90 menit itu sama dengan 1,5 jam. Jadi waktu yang digunakan untuk pengisian kolam tersebut adalah 1,5 jam. Soal nomor 3, sebuah bak dalam keadaan kosong diisi air melalui sebuah selang. Di
Diketahui debit air yang dialirkan melalui selang 720 liter per jam. Jika bak tersebut penuh selama 15 menit, berapa liter volume bak tersebut jika diisi sampai penuh? Kita tulis apa yang diketahui dari soal tersebut, yaitu debit sama dengan 720 liter per jam. Kemudian, waktu sama dengan 15 menit. Sekarang kita tulis apa yang ditanyakan dari soal ini, yaitu volume sama dengan berapa liter. Sekarang saatnya kita mengerjakan. Namun, sebelum menghitung, kita tulis terlebih dahulu volume. Rumusnya ya, volume sama dengan debit kali waktu. Kita masukkan debitnya 720 liter per jam, dikalikan waktunya 15 menit. Nah, sekarang karena satuannya masih berbeda, pada debit satuannya jam, liter per jam, kemudian pada satuan waktunya 15 menit, harus kita samakan terlebih dahulu. 720 liter per jam tetap dikalikan 15 menit kita ubah menjadi jam. Sehingga 15 menit sama dengan 1/4 jam. Satuannya sudah sama, liter per jam, dan pada waktu 1/4 jam, sekarang jamnya kita coret. Ini kita coret, tinggal 720 liter kali 1/4 sama dengan 180 liter. Jadi, volume bak tersebut jika diisi sampai penuh adalah 180 liter. Soal nomor 4, sebuah bak penampung berisi 570 meter kubik air. Dalam waktu 10 menit, air dalam bak berkurang hingga tersisa 420 meter kubik. Berapa meter kubik per detik debit berkurangnya air? Kita tulis informasinya atau yang diketahui dari soal tersebut. Volume ke-1 yaitu 570 meter kubik. Kemudian volume yang kedua 420 meter kubik. Sehingga ini akan terjadi perubahan volume, yaitu 570 meter kubik dikurangi 420 meter kubik, sama dengan 150 meter kubik. Kemudian, informasi berikutnya atau yang diketahui dari soal ini adalah waktu sama dengan 10 menit. Yang ditanyakan, debit sama dengan berapa meter kubik per detik. Sekarang waktunya kita menghitung. Tulis terlebih dahulu rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume yang kita tulis adalah yang perubahan. Sehingga yang kita tulis 150 meter kubik per waktunya 10 menit. Jadi sama dengan 150 meter kubik. Karena yang ditanyakan nanti satuannya detik, menitnya kita ubah menjadi detik. 10 menit menjadi 600 detik. Di 150 meter kubik per 600 detik. Hasilnya sama dengan 0,25 meter kubik per detik. Jadi, debit berkurangnya air adalah 0,25 meter kubik per detik. Soal nomor 5, debit air kran di rumah Pak Basuki 15 desimeter kubik per menit. Jika bak mandi berukuran 60 cm kali 50 cm kali 40 cm akan diisi sampai penuh. Berapa menit waktu yang diperlukan? Kita tulis terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan. Yang diketahui adalah debit sama dengan 15 desimeter kubik per menit. Lalu, kita bisa memperoleh volume dari ukuran bak mandi, yaitu 60 cm kali 50 cm kali 40 cm. Hasilnya adalah 120.000 cm kubik. Yang ditanyakan adalah waktu dengan satuan menit. Sekarang kita akan menghitungnya sama-sama, namun kita akan menulis terlebih dahulu rumusnya,
Ya, karena yang ditanyakan waktu, kita tulis waktu sama dengan volume per debit. Kita masukkan volumenya adalah 120.000 cm3, kemudian debitnya 15 desimeter kubik per menit. Perhatikan satuannya masih berbeda. Volumenya cm3, kemudian debit desimeter kubik. Harus kita samakan, kita ubah menjadi desimeter kubik. Jadi 120.000 cm3 kita ubah menjadi desimeter kubik sama dengan 120 desimeter kubik dibagi 15 desimeter kubik per menit. Sekarang sudah sama-sama desimeter kubik. Untuk satuan volume pada satuan debit juga sudah desimeter kubik. Untuk itu kita coret sekarang. Nah, tinggallah 120 dibagi 15 menit. Jadi 120 dibagi 15 hasilnya adalah 8 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 8 menit. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Menebar ilmu, menuai manfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.